Nabi Ilyas, kalian mungkin pernah dengar nama ini kan? Tapi kisahnya, wah itu sering banget tertutup sama legenda-legenda yang luar biasa. Jadi, siapa sih beliau sebenarnya? Sederhananya, beliau adalah seorang nabi yang punya tugas super berat. Ngajak kaumnya yang udah terlanjur nyembah berhala buat kembali ke jalan tauhid. Yuk, kita telusuri bareng perjalanannya yang penuh keajaiban dan pertarungan iman ini. Oke, kita langsung aja nih ke bagian yang paling bikin penasaran. Beneran nih, ada nabi yang tingginya sampai 150 meter. Terus, punya saya pula. Ada beberapa riwayat yang memang menggambarkannya seheboh itu. Katanya diangkat ke langit dengan wujud yang luar biasa. Nah, biar nggak salah paham, kita harus pisahin dulu nih, mana yang legenda dan mana yang kisah nyata. Tapi gini, sebelum kita terjun ke mitos-mitos yang wah itu, ada baiknya kita kenalan dulu sama sosok asli Nabi Ilyas sebagai manusia. Kenapa? Karena di balik semua cerita fantastis itu, ada kisah nyata tentang perjuangan, penolakan, pelarian, dan pertolongan yang datang di saat-saat paling nggak terduga. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misinya, melawan Baal. Dan ini bukan tugas yang main-main loh. Bayangin aja, misinya bisa dibilang hampir mustahil. Menyadarkan satu kaum yang udah cinta mati sama berhala bernama Baal. Biar kebayang, kita perlu mundur jauh ke belakang nih. Kira-kira tahun 900-an sebelum Masehi, Nabi Ilyas itu diutus ke kota Baalbak. Kalau sekarang lokasinya itu di Lebanon. Kotanya sendiri super makmur. Tapi, ya itu, saking makmurnya, mereka jadi lupa daratan, malah sibuk nyembah berhala. Nah, disinilah panggung perjuangan iman Nabi Ilyas dimulai. Sekarang kita lihat asal-usulnya. Ini menarik banget loh. Menurut pendapat ulama yang paling kuat, Nabi Ilyas ini ternyata keturunan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Terus kenapa ini penting? Soalnya ini nunjukin kalau beliau itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah bagian dari garis kenabian Bani Israel yang mulia, nerusin misi yang sama. Dan ini sekaligus ngejawab ya, anggapan yang bilang beliau itu Nabi Idris, itu beda zaman, jauh banget. Nah, ini dia biang keroknya, Baal. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini bukan cuma patung biasa. Ini tuh udah jadi pusat segalanya. Kemakmuran kota, ekonomi, bahkan nama kotanya sendiri, Baalbak, itu semua terikat sama patung emas ini. Udah jadi sistem kepercayaan yang mendarah daging. Dan Nabi Ilyas harus berhadapan sama raksasa ini, sendirian. Oke, lanjut ke babak selanjutnya. Penolakan dan ujian iman. Udah bisa ditebak kan? Ajakannya Nabi Ilyas itu ditolak mentah-mentah. Namanya juga kebenaran ketemu kesombongan, ya pasti bentrok. Nah, di tengah konflik inilah ujian iman yang sesungguhnya dimulai. Dan di sini juga keajaiban-keajaiban mulai muncul. Momen puncaknya itu terjadi pas anak raja sakit parah. Raja udah putus asa banget, akhirnya nanya ke Nabi Ilyas. Tapi jawaban Nabi Ilyas, wah ini bukan sekedar jawaban. Ini tuh kayak skakmat. Beliau nggak nawarin obat, tapi ngasih tamparan super logis ke kepercayaan mereka. Dan ya, ini yang bikin semua orang jadi murka. Dan bener aja, jawaban tadi bikin raja dan rakyatnya naik pitam. Mereka langsung bikin rencana buat ngebunuh Nabi Ilyas. Akhirnya, beliau terpaksa kabur dari kota sendirian. Tapi disinilah mujizat pertama yang keren banget terjadi. Coba bayangin deh, beliau sendirian di gua, di tempat terpencil, nggak ada makanan. Terus Allah kirim seekor gagak buat nganterin makanan tiap hari. Ini bukti nyata kalau pertolongan itu bisa datang dari tempat yang paling nggak kita sangka-sangka. Setelah mereka nolak dan ngusir Nabi Ilyas, hukuman dari Allah pun 3. Bukan badai, bukan gempa, tapi sesuatu yang lebih silent but deadly. Selama 3 tahun. 3 tahun penuh, langit di Baalbak itu kering kerontang. Gak ada hujan setetes pun. Bayangin aja kemarau panjang yang ngabisin semuanya. Tanaman, ternak, dan pastinya harapan mereka. Ironisnya, bukannya introspeksi diri, mereka malah nyari kambing hitam. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ilyas? Logikanya udah kebalik-balik. Ini semua gara-gara Ilyas. Kalau kita bunuh dia, hujan pasti turun lagi. Akhirnya, perburuan dimulai lagi. Nabi Ilyas pun harus terus-terusan berpindah tempat. Nah, di tengah pelariannya inilah takdir menuntunnya ke sebuah secerca harapan. Beliau nemu tempat berlindung di rumah seorang ibu tua yang baik hati. Tapi di sana, beliau lihat anaknya si ibu yang namanya Ilyasa lagi sakit parah, udah diambang kematian. Dan disinilah mukjizat besar kedua terjadi. Lewat doanya Nabi Ilyas, dengan izin Allah, Ilyasa sembuh total. Percayalah, pertemuan ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar.
Kita masuk bagian ketiga, kesempatan terakhir. Walaupun udah dikhianati dan diburu, Nabi Ilyas itu nggak nyerah. Beliau balik lagi ke kaumnya yang lagi sengsara-sengsaranya buat ngasih mereka satu kesempatan lagi. Pertanyaannya, mereka bakal manfaatin kesempatan ini atau enggak? Dan bener aja, pas udah di ujung tanduk, kelaparan parah, mereka akhirnya ngemis ke Nabi Ilyas. Janjinya manis banget. Kalau hujan turun, kami bakal tinggalin Baal. Nabi Ilyas pun berdoa, dan beneran, hujan turun deres banget. Tapi coba tebak, begitu ladang hijau lagi, perut kenyang lagi, janjinya dilupain. Mereka balik lagi nyembah si patung emas. Jadi intinya apa? Iman mereka itu cuma sebatas dikala butuh aja. Hati mereka nggak pernah bener-bener berubah. Oke, bagian keempat. Setelah kaumnya gagal total buat bertobat, terus gimana kelanjutan kisah Nabi Ilyas? Nah, di sini kita bakal lihat gimana warisan beliau tetap hidup dan kita bakal balik lagi ke pertanyaan kita di awal. Waktunya memisahkan mana sejarah, mana legenda. Dan ternyata warisan terbesar Nabi Ilyas itu bukan hujan yang beliau turunkan, tapi harapan yang beliau tanam. Ingat Ilyasa, anak yang dulu beliau sembuhin. Dia tumbuh jadi murid paling setia. Nabi Ilyas secara pribadi mendidik Ilyasa buat jadi penerusnya. Ini untuk memastikan, walaupun kaumnya nolak, tapi api kebenaran itu nggak akan pernah padam. Sekarang, buat ngebahas cerita-cerita yang super fantastis tadi, kita harus kenal sama satu istilah penting. Israeliat. Gampangnya, ini adalah cerita-cerita yang asalnya dari tradisi Yahudi Kristen. Sikap para ulama kita soal ini jelas banget. Kalau ceritanya sejalan sama Al-Quran dan hadis sahih, ya kita terima. Kalau bertentangan, ya jelas kita tolak. Nah, kalau nggak ada konfirmasi sama sekali, kita nggak wajib percaya, tapi nggak perlu juga langsung menyalahkan. Anggap aja sebagai cerita. Oke, dengan bekal pengetahuan tadi, yuk kita bongkar lagi mitos-mitos di awal. Pertama, soal diberi sayap dan diangkat ke langit. Nah, ini asalnya dari Israeliat. Nggak ada konfirmasinya di Al-Quran ataupun hadis yang kuat. Kedua, tinggi 150 meter. Wah, yang ini jelas banget bertentangan sama hadis sahih yang bilang manusia paling tinggi itu Nabi Adam, dan setelah itu postur manusia makin pendek. Jadi, klaim ini dianggap sangat lengah, bahkan palsu. Terakhir, soal beliau masih hidup. Ini juga nggak ada konfirmasinya. Malah banyak ulama besar kayak Ibnu Katsir yang berpendapat beliau sudah wafat. Jadi kesimpulannya, cerita-cerita ini memang menarik, tapi ini bukan bagian dari akidah atau keyakinan inti kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bedah mana fakta dan mana fiksi, pertanyaannya sekarang adalah, jadi apa sih pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah nyata Nabi Ilyas? Inilah poin-poin pentingnya. Pertama, tentang punya iman yang kokoh banget, bahkan saat kita sendirian ngelawan arus. Kedua, percaya kalau pertolongan Allah itu bisa datang lewat cara yang paling nggak kepikiran, kayak lewat seekor gagak. Kisahnya juga nunjukin betapa rapuhnya sesembahan selain Tuhan yang sejati. Dan tentu, ada konsekuensi dari setiap penolakan dan ketidakadilan. Tapi yang paling penting, kisahnya itu tentang harapan. Bahwa dari situasi paling putus asa sekalipun, bisa lahir seorang penerus hebat seperti Ilyasa. Pada akhirnya, kisah Nabi Ilyas ini bukan cuma cerita masa lalu. Ini ninggalin kita satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Di zaman sekarang yang serba menuntut kita buat kompromi, perjuangan beliau itu jadi pengingat. Seberapa besar kekuatan dan seberapa mahal harga yang harus dibayar untuk sebuah keyakinan yang nggak bisa ditawar-tawar.